Halo Cici Juara, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu suaranya Kamaya masuk ya. Cici Juara, terima kasih udah bergabung malam hari ini. Mohon maaf Kamaya terlambat berapa ini? 3 menit ya, karena tadi harus setting dulu ternyata ada error di device-nya. Oke, so malam ini kita akan ngebahas tentang wawancara di dalam tes Polri. Nah, wawancara di dalam tes Polri itu Cici Juara ada dua. Ada wawancara PMK dan juga ada wawancara psikologi. Jadi malam ini dan 2 malam berikutnya kita akan fokus belajar terkait dengan wawancara PMK psikologi dan juga nanti di hari ketiga kita akan simulasi gitu ya. Nah, karena ini yang bergabung sepertinya baru 3 ya. Tadi kayak ada lebih. Coba boleh Kak Maya dibantu nih. Ada siapa aja ya yang sudah hadir, boleh nama sama Polresnya, sama sudah pernah daftar Polri sebelumnya, sudah pernah tes PMK sebelumnya enggak gitu. Atau ternyata eh, baru pertama kali daftar untuk seleksi Polri. Coba kamu mau tahu nih sebelum kita mulai belajarnya. Oke, mana ini ada Abner, ada Kevin, Dino, terus oh ada Helga. Yuk, mana yuk? Boleh dibantu biar kamu tahu nih ada siapa aja. Nih beneran beneran nyimak nggak nih atau cuma join doang? Oke, ayo dikit. Boleh loh kalau mau on cam boleh banget. Biar nanti kita bisa langsung diskusi kalau misalkan jadi juara ada hal-hal yang belum dipahami. Oke, mana nih yang udah? Ayo, Abner, Dino, Helga, Kevin. Izin Kak, izin memperkenalkan diri. Nama Oke. Gregory Sapner, asal pengiriman Polresta Jayapura Kota, Polda Papua. Tesnya tes Akpol, tes kedua ini tahun ini. Oh, oke. Belum pernah ikut tes PMK atau PC2 Kak. Oh, kamu kemarin pas di pertama kali itu gugurnya di mana? Perankingan Kak. Oh, peringkat awal. Psikologimu berapa? Tahun lalu 70 Kak, tahun ini 72. Oh, oke. Thank you, Abner, untuk akpol. Oke, Kevin, mungkin. Kevin bisa on cam nggak? On mic. Kevin, Dino, atau Helga? Halo, Ayo. Oh, hai Helga. izin memperkenalkan diri. Nama Helga Evana Gata, asal pengiriman Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah. Saya mendaftar tahun kedua, Kak. Untuk apa? Bintara? Bintara Polri. Oh, oke. Ya, tahun pertama gugur di mana? Rankingan awal saya, Kak. Oke, psikologinya berapa kemarin? Kemarin 76, sekarang 75, Kak. Wow, tinggi sekali. Oke. Oke, thank you Helga. Ya, Kak. Terus ada siapa Dino? Izin, Kak. Kenalkan Yo. diri. Oh, Kevin. Oke, Nama Kevin. Kevin Ananta Putra Kirana, asal pengiriman Polres Empalawang, Polda Sumatera Selatan. Oke. Sudah pernah tes sebelumnya? Sudah, Kak? Sudah pernah PMK sebelumnya? Belum, Kak, PMK. Dulu gugur di mana? Rankingan. Oke. Untuk Bintara ya berarti ya Kevin ya? Pertama kali teh, jujur nih. Pertama kali teh, jujur ya. Oke. Oke. Dino bisa nggak kira-kiraan? Oh, oke. Iya, Dino. Kenalkan Mbak, nama saya Adriano Karijubasa Mbak. Saya berasal dari Polres Palawang. Saya tes gitar ya PTWSPK 3.
Oke. Dino sama Kevin ini ya barengan ya? Iya, Kak. Oh, pantasan suaranya. Oke. Thank you semuanya. Ada Abner, ada Helga, Kevin, sama Dino. Oke, kamu izin share screen sebentar ya. Iya, Kak. Oke, sebentar. Hmm, Bentar. Karati, bentar ya. Karati boleh dibantu untuk yang iFrame untuk jadi host. Ditunggu sebentar ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, baik. Kalau sudah terlihat, kamu ya akan mulai ya. Nah, karena berhubung Chassis Juara di sini baru pertama kali untuk tes di tahapan wawancara gitu ya. Jadi kita akan lebih dalam nih ngobrolinnya gitu deh. Jadi kalau untuk wawancara sendiri ini kan akan kalian laksanakan setelah kesehatan. Ini udah pada kesehatan 2 belum ini? Sudah, Kak. Udah aman kesehatannya? Aman, Kak. Aman ya, oke. Nah, biasanya wawancara ini tuh ada setelah kesehatan gitu ya. Jadi, biasanya sudah panjang perjalanannya dan memang sebetulnya untuk wawancara sendiri ini tuh cukup jarang ya ada yang gugur walaupun memang bisa menggugurkan dan bahkan kalau PMK, gugur di PMK itu nanti akan di blacklist. Nah, kita cari tahu kenapa ya kok kayak gitu. Oke, jadi untuk seleksi Polri malam ini kita bahas dulu PMK. Penelusuran mental kepribadian gitu ya, kepanjangannya seperti itu. Oke, nah PMK sendiri tujuan wawancara eh, tes wawancara PMK. Jadi tujuannya adalah mengetahui latar belakang chassis. Jadi tes ini tuh untuk nyari tahu sebenarnya siapa ya calon anggota Polri yang nantinya akan menjadi bagian dari kepolisian gitu. Jadi cari tahu latar belakangnya, kemudian mencari tahu atau mengetahui orientasi sosial. Terus abis itu bagaimana juga keterlibatan dalam organisasi-organisasi terlarang. Nah, ini biasanya yang cukup di-highlight. Jadi bagaimana keterlibatan di dalam sosial dan juga apakah ada tergabung dalam organisasi-organisasi yang memang itu terlarang dan kemudian juga itu bertentangan dengan kenegaraan gitu. Nah, selain wawancara PMK, Cesjora juga harus tahu bahwa PMK itu biasanya itu tuh nanti kalian ada tes tulis dulu 1 hari sebelum kalian melaksanakan tes wawancara, ya. Oke, lalu kita coba next. Oke, sebelum kita ngomongin terkait materi soal wawancara PMK, Kamaya mau informasiin dulu. Walaupun tadi di depan Kamaya bilang jarang banget yang gugur untuk tes wawancara PMK, tetapi ketika kalian jangan sampai ya, tapi maksudnya bukan kalian, ketika ada yang gugur di dalam tes PMK itu akan otomatis di blacklist dan tidak bisa ikut di tahun berikutnya walaupun secara usia itu masih ada gitu ya. Jadi ini benar-benar cukup krusial gitu tes ini. Jadi memang harus lolos gitu ya Chassis Juara. Nah, bentuk-bentuk tes PMK-nya apa yang tadi sudah Kamaya spill di depan ya. Jadi ada tes tulis dulu. Nah, biasanya tes-tes tertulis ini nantinya yang juga akan ditanyakan pada saat nanti wawancara. Terus abis itu mengisi blanko, terus abis itu menjalankan wawancara,
terus abis itu tes bakat. Nah, cuma kalau tes bakat ini biasanya memang opsional. Ada opsional lain juga, biasanya adalah pemeriksaan jejak digital. Oke. Kalau misalkan PMK, seperti yang pasti chassis juara juga mulai kepo kan, itu tuh gimana sih sebetulnya tesnya gitu. Jadi yang dilihat daripada tes PMK itu apa aja, yang jelas itu adalah sikap tampang ya gitu. Jadi bagaimana chassis juara itu bisa menjawab pertanyaan dan bersikap itu sesuai ataupun menggambarkan seorang polisi gitu. Nah, maka ketika chassis juara paham bahwa tujuannya adalah mengukur apakah chassis juara itu mencerminkan seorang polisi gitu ya, atau mencerminkan untuk pantas menjadi anggota Polri gitu, maka pertamanya dari sikap tampang. Apalagi nih kalau misalkan untuk yang Akpol gitu ya, ini juga sangat lebih ditekankan nih di sikap tampang gitu. Oke, ngomongin soal sikap tampang berarti yang paling gampang itu adalah bagaimana pewawancara itu mengobservasi kalian dari mulai masuk ke dalam ruangan gitu ya. Jadi, pastikan ketika chassis juara masuk ke dalam ruangan, chassis juara betul-betul dengan posisi tubuh yang tegap, terus tegas dengan penuh percaya diri gitu. Terus mendatangi meja pewawancara, silahkan berdiri dulu sampai sebelum dipersilahkan untuk duduk. Biasanya ini format standar gitu ya, yang wajib untuk dilakukan oleh chassis juara. Jadi biasanya bilang dulu misalkan lapor gitu. Nama saya siapa, sebutkan namanya, nomor tes, sebutkan nomor tesnya chassis juara berapa. Paling minimal itu adalah sebutkan Polres asal pengiriman. Jadi namanya ini nomor tesnya sekian, pengiriman Polres mana gitu ya. Lalu dilanjutkan dengan siap melaksanakan tes wawancara PMK. Jadi ini template si chassis juara yang bisa chassis juara coba pakai pada saat nanti sebelum melakukan tes wawancara PMK. Lalu biasanya nanti pewawancara akan mempersilahkan chassis juara untuk duduk gitu. Baru nanti duduk. Nah, ketika kalian sudah duduk, usahakan posisi duduknya itu dengan badan yang tegap, tapi juga rileks. Jadi jangan terlalu kaku ya, karena kalau misalkan kalian sangat terlihat kaku atau kalian terlihat tidak nyaman, itu tuh wawancara tuh akan semakin mencerca kalian gitu ya. Bahasanya tuh kayak malah semakin ditanya-tanyain kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian bisa memperlihatkan bahwa kalian itu tetap tegak tapi juga rileks gitu. Nah, itu biasanya juga nggak akan terlalu dimarahin gitu loh sama pewawancara. Nah, biasakan karena kan tadi balik lagi yang kami sampaikan di depan, ketika kalian melaksanakan tes wawancara PMK ataupun nanti psikologi, maka posisikan diri kalian sebagai polisi. Nah, menjadi seorang polisi salah satunya adalah sikap tegas dengan apa, membiasakan memulai menjawab pertanyaan dengan kata siap. Jadi misalnya pertanyaannya adalah ceritakan pengalaman kamu di masyarakat gitu. Siap, saya bla 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 gitu. Jadi depannya pakai siap. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak terkait dengan tes wawancara PMK? Sebelum habisnya kita melihat contoh-contoh pertanyaannya dan lebih dalam. Oke, ada yang mau bertanya dan oh ya, kami mau kasih tahu ya chassis juara kalau misalnya nih chassis juara ada pertanyaan itu juga silahkan boleh langsung ditanyakan aja di kolom chat boleh atau instruksi untuk menjawab bertanya itu juga boleh. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu chassis juara? Oke, kalau belum ada, oh apa nih? Oh, sementara aman Kak. Oke, thank you. Berarti kita lanjut ya, chassis juara. Semoga semuanya menyimak. Nah, ini pertanyaan yang paling fundamental ya dari chassis gitu. Kayak apa aja ya pertanyaan pada saat topik-topik di tes PMK gitu. Jadi biasanya tentu yang pertama adalah memperlihatkan
sikap dan perilaku. Jadi betul-betul melihat apakah tesis juara itu bersikap dan berperilaku itu menggambarkan seorang anggota Polri. Bagaimana anggota Polri itu? Coba secara berdiri, ngomong, sikap duduknya, atau ya apa lebih mudahnya memang disebutnya adalah sikap tampang gitu ya. Jadi betul-betul harus menggambarkan sebagai seorang polisi, menjawab dengan tidak ragu-ragu, kemudian juga tegas, tidak bertele-tele gitu. Kemudian juga sikap baris berbaris. Nah, ini adalah salah satu sikap yang minimal banget ya dimiliki oleh seorang calon anggota Polri. Sikap baris berbaris minimal banget pada saat kalian dari depan pintu kemudian sampai dengan ke meja pewawancara itu bisa berdiri dan berjalan itu sesuai dengan sikap baris berbaris. Pasti Kamaya yakin lah kalau misalkan kalian juga sudah bisa gitu ya. Kemudian biasanya juga ada pertanyaan-pertanyaan sekitar terkait dengan minat bakat. Nah, ini biasanya juga banyak nih casis juara yang bertanya, Kak, kalau misalnya tes wawancara itu akan pasti disuruh nampilin bakat ya gitu. Jawabannya tidak selalu ya casis juara. Kenapa tidak selalu? Pertama, penampilan bakat itu tergantung dengan bakat apa yang kalian punya. Kalau bakat yang kalian punya adalah bakat-bakat yang bisa langsung dipertunjukkan, nah itu biasanya akan diminta. Kedua juga melihat dari durasi. Kalau misalkan masih ada waktu yang cukup, biasanya akan diminta. Tapi kalau misalkan sudah tidak cukup dan harus ada antrian, itu juga enggak. Terus habis itu tergantung lagi sama pewawancaranya. Intinya kalau misalkan pewawancara merasa perlu, ya kan akan diminta. Tapi kalaupun tidak, ya biasanya juga tidak akan diminta untuk penampilan bakat. Tapi ketika ada pertanyaan terkait dengan apakah kalian punya bakat, saran Kamaya tetap kalian harus menjawab iya ya. Harus menjawab punya gitu. Apapun itu bakat yang kalian punya, tapi jangan dikarang gitu. Sesuatu yang memang kalian ngerasa bahwa ini adalah keahlian kalian, nah itu sebutkan aja. Tidak harus selalu yang bisa dipertunjukkan. Contoh misalnya kalian ngerasa bahwa kalian punya bakat itu adalah kepemimpinan leadership, misalnya kalian terbiasa menjadi ketua panitia, ketua organisasi, itu kan tidak langsung bisa ya dipertunjukkan, nah itu disampaikan atau apapun itu, misalnya kalian ngerasa bahwa kalian mudah sekali untuk membaca banyak buku dengan cepat dan lain-lain, nah itu tuh juga suatu keahlian dan bakat ya Ces Juara. Jadi bakat dan minat di dalam topik ini itu tuh tidak terbatas. Apapun yang sekiranya sesuatu keahlian itu bisa menunjang kalian dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri. Nah, itu silahkan. Terus, topik apa lagi? Berikutnya adalah biasanya terkait dengan latar belakang keluarga. Biasanya casis juara akan diminta untuk menceritakan secara singkat terkait dengan riwayat keluarga. Jadi, misalnya orang tuanya siapa, kemudian pekerjaannya apa, kemudian adik atau kakak misalnya gitu. Jadi keluarga kecil. Atau kalau misalkan memang ternyata berkaitan bisa ditambahkan dengan nenek atau kakek dari bapak maupun dari ibu gitu. Terus latar belakang ideologi yang tertanam dalam keluarga. Nah, biasanya kalau misalkan pertanyaannya terkait dengan ini, casis juara bisa menceritakan bagaimana pola asuh yang dilakukan oleh keluarga, yang itu berkaitan dengan bagaimana kalian tumbuh menjadi warga negara yang baik. Ya, jadi ada kaitan-kaitannya ke sana. Karena sebenarnya ketika kita ngomongin PMK, kita ini sedang ngomongin bagaimana kalian secara pola pikir dan sudut pandang itu dinilai sebagai warga negara. Ya, Cas Juara. Jadi itu yang harus ditanamkan. Menanamkan jiwa nasionalisme yang tinggi. Untuk memperlihatkan itu, maka jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diberikan itu juga harus mengarah ke sana, memperlihatkan bahwa kalian memiliki jiwa nasionalisme kenegaraan yang baik gitu. Terus ada wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan juga isu-isu terkini gitu ya. UUD dan Pancasila. Biasanya kaitannya itu adalah pertanyaan tentang dasar negara itu apa, jelaskan terkait dengan Pancasila, kemudian undang-undang yang memang
erat kaitannya dengan undang-undang polisi. Nah, itu bisa Casis Juara mulai hafalkan. Ya. Terus cara bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini penting. Kenapa? Karena biasanya Casis Juara itu akan ditanya, misal terkait dengan apa peran kalian di lingkungan. Jadi bisa diceritakan, misal kalian aktif dalam kepemudaan misalnya, terus kalian aktif di kerja bakti, atau kalian ternyata sudah punya jadwal poskamling gitu misalnya, kalau misalnya di desa gitu misal, atau misalnya kalau kalian tinggal di komplek ada jadwal-jadwal piket komplek gitu bersama bapak-bapak, atau misalnya kalian rutin ikut pengajian, dan juga misalnya kalau di agama lain selain Islam mungkin ada aktif-aktif misalkan di gereja atau dimanapun. Nah, itu bisa disampaikan juga untuk memperlihatkan bagaimana sebetulnya cara kalian bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang mau Kamaya garis bawahi juga, jangan sampai kalian tuh nggak kenal ya sama tokoh-tokoh yang ada di sekitar rumah kalian. Misal jangan sampai kalian nggak tahu tuh siapa ya Pak RT-nya, nama RT misalkan, atau nama lurah, atau misalnya nama Pak Camatnya, atau misalnya kalau kalian rumahnya kan biasanya polsek gitu ya. Nah, kalian nggak kenal tuh siapa kapolseknya gitu. Nah, jadi itu kalau bisa mulai dicari tahu supaya kalian dianggap bahwa kalian tuh cukup baik dalam bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar. Termasuk kita back dulu. Bentar. Oke. Nah, di beberapa tahun sebelumnya itu ada nih yang namanya Blanko DPCT, di mana Blanko ini tuh Casis Juara biasanya isinya adalah identitas kalian, kayak riwayat hidup kalian gitu. Nah, kemudian ini tuh biasanya Blankonya ini tuh dipegang oleh Polsek, tim di Polsek. Nah, lalu tim di Polsek ini kemudian dia akan meng-cross check, mencari tahu gitu, nyari tahu apakah betul dengan apa yang kalian tulis. Misalnya bisa nih diselidiki, bener nggak sih ini warga di sekitar sini, terus bisa juga ditanyain ke misalnya ke RT-nya kemana, kayak kenal nggak sama ini, gimana perilakunya di masyarakat, pernah nggak dia bikin keributan dan lain-lain. Nah, jadi Casis Juara jangan salah ya kalau misalkan ini tuh sangat penting untuk diisi secara jujur dan memang diperhatikan pengisiannya gitu. Karena itu bisa jadi salah satu hal yang di cross check. Bahkan ada beberapa casis juga yang cerita gitu ya, didatengin langsung ke rumah, jadi langsung interview gitu ke orang tuanya. Jadi benar ditanyain, atau misalkan ke guru di sekolah gitu. Bisa sampai tahapan itu, apalagi kalau misalkan ngomonginnya akpol nih, itu lebih ketat lagi dia kan penelusurannya. Jadi memang pastikan dalam masa-masa sampai dengan pokoknya kalian pendidikan besok jangan aneh-aneh. Misalnya kayak kalian tiba-tiba nongkrong bersama teman-teman kalian sampai tengah malam, terus nanti tiba-tiba kan nggak tahu ada apa kayak gitu, bisa kan kalian terlibat. Nah, itu pasti akan sangat berpengaruh banget sama tes. Jadi usahakan selama rekrutmen ini di rumah gitu dikurangin misalnya nongkrong. Kalaupun pengen nongkrong, coba deh ajak aja temen-temennya yang ke rumah kayak gitu, supaya bisa meminimalisir hal-hal yang memang tidak diinginkan, dan itu akan berpengaruh terhadap karir kalian ke depannya gitu. Oke, kemudian biasanya juga ada nih topik materi terkait dengan LGBT dan orientasi seksual. Ini udah jelas banget ya, Juara. Kalau ada terlihat eh, casis gitu ya yang punya kecenderungan LGBT ataupun memiliki orientasi seksual yang menyimpang, itu pasti otomatis tanpa toleransi sedikit pun akan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau gugur gitu ya. Jadi itu harus betul-betul diperhatikan. Ataupun misalkan kalian tidak LGBT dan orientasi seksualnya masih lurus, tapi kalian menjadi pendukung gitu, misalnya pendukung LGBT atau penikmat konten-konten LGBT, nah itu juga bisa sangat apa ya, mempengaruhi hasil penilaian, dan itu pasti otomatis sangat dipertimbangkan untuk tidak memenuhi syarat gitu.
Oke, kemudian selanjutnya itu juga biasanya ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan isu terkini. Sebagai warga negara yang baik, tentu harusnya Chassis Juara itu mengikuti berita yang ada sekarang. Apapun beritanya. Nah, ketika nanti ada isu-isu yang sedang beredar sekarang gitu, pastikan kalian menjawab dengan bijaksana. Oke, bijaksana artinya apa? Misal, kalaupun kalian tahu bahwa ada beberapa kebijakan pemerintah yang memang menurut kalian nggak masuk akal nih atau kalian kontra gitu ya. Tapi ketika kalian memposisikan diri sebagai seorang polisi yang mana polisi adalah abdi negara dan harus patuh pada aturan dan kebijakan pemerintah, maka kalian harus menjawabnya dengan bijaksana gitu. Jangan misalkan kalian ada suatu isu kalian nggak sepakat terus kalian iya pemerintah ini payah bla 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 kayak gitu tuh udah nggak boleh. Kalian udah pasti tidak akan bisa diterima menjadi anggota Polri gitu karena memang sejatinya menjadi abdi negara terutama menjadi anggota Polri itu sangat dibutuhkan jiwa-jiwa nasionalisme yang tinggi yang mana harus juga mengikuti aturan dari pemerintah gitu. Oke, terus selebihnya apa? Selebihnya biasanya juga muncul untuk topik-topik terkait dengan agama. Jadi sesuai agama masing-masing, terus terkait dengan agamanya itu sendiri, ibadah-ibadahnya itu sendiri, ataupun tokoh-tokoh agamanya. Jadi pastikan Chassis Juara juga memahami dengan baik. Karena balik lagi ya kalau misalkan kita hidup di Indonesia, maka sesuai dengan Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluruh warga negara Indonesia wajib memiliki keimanan atau ketuhanannya gitu. Maka agama itu menjadi salah satu faktor yang kuat gitu ya untuk memperlihatkan apakah seseorang itu bisa berwarga negara dengan baik. Begitu kurang lebih. Nanti kita bisa bahas lagi ya kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari Chassis Juara. Oke, durasi wawancara itu biasanya berapa? Durasi wawancara normalnya itu 15 sampai 20 menit ya juara. Bisa lebih kurang, bisa lebih panjang, bahkan bisa 1 jam. Apa yang menentukan? Yang menentukan adalah jawaban kalian. Jadi kalau jawaban kalian semakin tidak meyakinkan pewawancara, semakin bertele-tele, semakin mutar-mutar, semakin mencurigakan, maka durasi wawancaranya tentu saja akan semakin panjang. Tetapi kalau misalkan kalian bisa menjawab dengan lugas, tegas, sesuai dengan apa yang dipertanyakan, maka biasanya durasi wawancaranya akan terasa lebih cepat gitu, sudah selesai. Nah, biasanya kalau kita ngomongin PMK, maka pengujinya itu adalah Paminal atau Itwasda atau Propam ya Propam dari Polda setempat. Jadi memang kalau kita bilang Propam itu fungsinya di kepolisian kan itu ibaratnya polisinya polisi gitu ya. Jadi yang mendisiplinkan. Nah, ini dia yang akan mewawancarai untuk melihat apakah ini tuh benar-benar calon anggota Polri ini itu tuh sesuai nggak sih gitu. Oke, kemudian kalau untuk seputar tes wawancara PMK, pertama tidak ada pengecekan HP. Sebetulnya pengecekan HP itu tidak termasuk Chassis Juara. Tapi kan ada Kak yang dicek betul. Mungkin ada ketika jawaban Chassis Juara mengarah pada indikasi yang membuat mencurigakan. Contoh, pas ngomongin misalnya ditanya misalkan ditanyain sesuatu yang itu tuh kok pewawancara ragu ya kalian jawabnya bener atau enggak. Nah, itu biasanya mulai coba dicek sosmednya, coba dicek WhatsApp-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian merasa bahwa kalian tergabung dalam grup-grup WhatsApp yang memang ada indikasi-indikasi bertentangan dengan pemerintahan atau kelompok-kelompok yang melanggar norma gitu ya. Nah, itu sarannya
keluar. Pokoknya dari grup yang kalian ngerasa aneh, ini akan dipertanyakan apa enggak, silahkan keluar. Terus habis itu untuk sosmed, Instagram ataupun TikTok gitu ya, dilihat juga followingnya gitu. Kalau misalnya followingnya itu dirasa adalah hal-hal yang seharusnya tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang anggota Polri, nah itu juga gitu. Jadi daripada pusing untuk menghapus, menurut kami adalah penting untuk tetap menjaga sikap sehingga tidak mencurigakan dan tidak ada pengecekan HP. Kedua, jika ada pertanyaan yang tidak tahu jawabannya, jujur aja. Misalnya nggak tahu, kurang paham gitu ya. Karena menurut Kamaya ini tuh tidak akan membuat nilai kamu minus karena kan pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang spontan. Cuman alangkah lebih baiknya ketika kalian tidak tahu, upayakan untuk menjawab dulu. Sampai dengan kalian ngerasa bahwa, oh ya, ini kayaknya semakin aku ngawur jawaban ini, semakin aku terjebak. Jadi sampaikan saja, siap, sepemahaman dan sepengetahuan pendek saya, atau misalkan yang saya ketahui sejauh, yang baru saya ketahui, izin yang siap jawab gitu kan, izin dari sepengetahuan saya saat ini ya kayak gitu. Jadi disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kalian kan ada tes tulis ya, tadi kami cerita. Jadi kan tes tulis dulu, abis itu baru wawancara. Nah pada saat tes tulis, pastikan jawaban kalian itu adalah sesuatu yang memang kalian tahu gitu ya. Jangan kayak kalian tambah-tambahin jadi panjang-panjang atau misalkan nyontek gitu kan. Jadinya kalian nggak inget jawabannya apa gitu. Terus pada saat nanti diwawancara kalian jelasin kalian nggak bisa, nah itu lebih ribet gitu ya. Jadi silahkan dijelaskan sepaham kalian dan memang sesuai dengan kapasitasnya kalian. Begitu, Ces Juara. Oke. Oke, gimana sih caranya biar sukses untuk tes PMK? Pertama adalah kuasai dan kenali diri sendiri. Apa artinya? Artinya adalah bagaimana Cesis Juara kemudian bisa mengerti kenapa tadi misalkan motivasi paling dasar aja, kenapa ya aku harus jadi polisi gitu. Sebetulnya polisi itu tuh harusnya menjadi orang yang seperti apa. Kemudian yang kedua adalah sikap dan tampang yang baik. Tadi yang baik itu dalam definisinya apa? Pertama definisinya adalah secara sikap perilaku, cara jalan, cara duduk, cara berbicara, berpola pikir, punya sudut pandang gitu yang menggambarkan sebagai anggota polisi. Cara bicara yang baik, tegas, lantang ya. Jadi jujur lantang, jadi terdengar gitu, tegas dan juga berwibawa. Jadi mau jadi polisi jangan kalau misalkan jawab pertanyaan, hahaha gitu misalkan, aduh apa ya apa gitu kan, itu nggak menggambarkan seorang polisi ya lagi. Jadi saya kira harus bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Berhasil menjawab semua pertanyaan penguji dengan baik dan benar. Jadi usahakan semaksimal mungkin dan berhasil meyakinkan penguji bahwa Cesis Juara adalah pribadi yang baik dan cocok menjadi anggota Polri. Jadi sebetulnya wawancara PMK atau wawancara psikologi itu adalah salah satu cara menjual diri dalam tanda kutip ya Cesis Juara. Artinya kalian benar-benar memperlihatkan diri kalian bahwa kalian itu cocok menjadi anggota Polri, kalian pantas untuk dipilih dan kalian pantas untuk ada di instansi ini, sehingga memang cara bagaimana kalian membawa diri itu menjadi penting untuk orang lain menilai bahwa kalian itu pantas dan cocok. Oke, kemudian ini yang terakhir nih, apa yang menggagalkan? Apa sih yang bikin gagal gitu? Pertama, tidak memiliki sikap tampang yang baik tadi. Jadi kayak suaranya pelan, gitu. Masa jadi polisi gitu, jalannya nggak tegap gitu kan, nggak percaya diri, kebanyakan nunduk. Oh ya, terus pada saat wawancara lebih banyak tengok-tengok, nggak berani ngelihat pewawancara misalnya kayak gitu. Nah itu juga sangat berpengaruh besar. Kedua adalah tidak bisa menjawab pertanyaan penguji dengan benar. Jadi biasanya ditanyanya apa, dijawabnya apa gitu. Ketiga yang fatal adalah keterlibatan
dalam organisasi-organisasi terlarang. Apapun itu, ormas atau apapun itu yang tidak diawasi oleh pemerintah dan apalagi punya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan pemerintahan. Itu udah pasti akan langsung di blacklist gitu. 4, adanya catatan atau track record yang buruk terhadap chassis. Jadi, jangan sampai ya, misalnya, oh ternyata pernah terlibat tawuran, oh ternyata judol, kayak gitu kan, pernah judol, atau misalkan, oh terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang itu tuh mendukung LGBT atau sebagainya, yang kayak gitu, atau pernah ikut demo yang ada pengerusakan fasilitas negara. Nah itu tuh juga itu bisa jadi track record buruk yang bisa menggagalkan tes juara dalam tes PMK. Lalu yang kelima adalah tidak dapat meyakinkan para penguji tentang kelayakan diri sebagai anggota Polri. Tadi ya, jadi 1 sampai 4 itu tuh benar-benar mencerminkan bahwa kalian itu nggak layak gitu jadi anggota Polri, sehingga itu pasti akan bisa menggagalkan dalam tes PMK. Oke, itu sekian untuk materi dari Kamaya. Kita masih ada waktu sekitar 40 menit ya, 45 menit untuk tanya jawab. Jadi silahkan Chassis Juara kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang dikhawatirkan, kalau ada yang dibingungkan terkait dengan wawancara, silahkan kita diskusi gitu ya. Nanti bisa on mic, terus abis itu nanti bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Oke, silahkan siapa yang mau bertanya terlebih dahulu. Boleh. Izin nggak? Oke, Helga, silahkan. Besok kan itu Polda Jateng ada pengisian inventory psikologi, Kak. Itu Oke, kegiatan aja, Kak. gimana inventory psikologi? Ada disuruh disuruh kumpul untuk mengisi pengisian inventory psikologi. Itu kegiatannya ngapain aja, Kak? Izin. Oh, oke. Coba sejauh ini sebetulnya Kamaya juga belum ada ya, karena gini, kadang-kadang itu di tes Polri itu ada suatu kegiatan yang dia itu sebetulnya sama, tapi biasanya di tahun berapa itu nanti dia namanya beda gitu. Nah, kalau untuk inventaris psikologi sendiri, kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu biasanya itu ya tadi masih yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti ditanyakan pada saat PMK dan juga pada saat wawancara psikologi. Jadi kalau wawancara psikologi itu biasanya sebelum wawancara, 1 hari sebelumnya kalian akan diminta untuk mengisi belangko. Jadi belangkonya itu tuh kayak ada riwayat hidup, terus misalkan ada pertanyaan-pertanyaan tentang psikologi yang besok kita bahas ya, misalnya kayak apa motivasimu menjadi anggota Polri gitu, bagaimana sikapmu terhadap apa-apa-apa. Nah itu biasanya di sana, dan termasuk menggambar, gambar orang, rumah, pohon. Nah itu tuh ada di biasanya 1 hari sebelum wawancara psikologi ataupun wawancara PMK itu. Tapi kalau untuk inventory psikologi itu sepertinya bahasa yang baru digunakan tahun ini. Kamaya izin nanti cari dulu, nanti kalau misalkan ada informasi yang lebih lanjut terkait itu, nanti Kamaya bantu share lagi, boleh Helga? Siap, Kak. Terima kasih. Iya, betul. Nah, tapi ya itu yang mau Kamaya sampaikan adalah bahwa kalau tahun sebelumnya itu dia namanya bukan inventory psikologi ya, cuman bentuknya itu adalah tadi pengisian pengisian riwayat hidup, terus kuesioner pertanyaan-pertanyaan untuk yang nanti ditanyakan pada saat PMK dan psikologi, dan juga tes gambar. Betul, oke. Ya kan, dia soalnya emang beda nih, belum pernah muncul. Tapi intinya gitu, kalau dia sebutnya adalah inventory psikologi, kemungkinan besar tadi minat, bakat, terus motivasi, kurang lebih akan seperti itu, yang nanti akan ditanyakan pada saat wawancara.
Oke, yang lain silahkan. Ada yang mau berdiskusi, bertanya? Oke, Helga, tips gambar orang. Oke, sebenarnya kita akan bahas besok, tapi nggak apa Maya sampaikan malam ini. Jadi, kalau untuk ngegambar orang sendiri, sebetulnya orang itu simple gini. Prinsipnya, menggambar itu adalah terkait bagaimana kita bisa menggambarkan diri sendiri. Jadi, gini. Di dalam psikologi itu ada yang namanya tes grafis. Tes grafis itu adalah salah satu tes yang mengukur kepribadian seseorang lewat gambar gitu ya. Jadi bagaimana kalian menggambar, bagaimana goresan, goresan garis, tekanan, bentuk pada setiap elemen yang digambar itu bisa memprediksi kepribadian seseorang gitu ya. Kalau di psikologi gitu. Nah, kalau menggambar, ada permintaan untuk diminta menggambar pohon, orang, rumah. Itu tuh adalah salah satu cara atau metode yang dipakai di psikologi untuk menggambarkan diri sendiri. Jadi misalnya bagaimana kalian menggambar bentuk orang, itu adalah bagaimana kalian sedang menggambarkan diri kalian sendiri. Jadi kalau ditanya, Kak, gimana tipsnya gambar orang? Tipsnya adalah usahakan menggambar sesuai apa yang kalian bayangin. Jadi jangan sampai misalnya kalian eh, lihat gambar di buku atau di Google, terus abis itu kalian tiru plek-plekan gambarnya. Nah, itu bisa jadi kalian sedang menggambar kepribadian orang yang menggambar gambar tersebut. Gitu ya. Jadi, gambarlah sesuai apa yang kalian pikirkan. Dengan catatan bahwa gambar kalian itu adalah sesuai dengan instruksi. Contoh, kalau gambar orang, maka kan kita tahu ya bahwa orang itu terdiri dari apa aja. Dia punya kepala, dia punya eh, tangan, dia punya telinga, dia punya kaki, dia pakai baju. Nah, itu semuanya harus digambar. Coba Ramaya share. Ada ternyata. Iya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita ngomongin tentang tes gambar. Gitu, Helga. Oke. Kan nanti tes gambar ada tes warteka gitu. Nah, jadi gini, kalau kita ngomongin tes gambar di dalam rangkaian tes wawancara psikologi, biasanya yang diminta untuk menggambar adalah orang, rumah, pohon, terus habis warteg gitu ya. Biasanya ada warteg juga. Tapi yang harus chassis juara pahami adalah tes gambar atau tes grafis ini tidak berdiri sendiri. Artinya nggak mungkin kalau cuma gambar kalian kemudian dirasa kurang, lalu kalian langsung dinyatakan gugur. Itu nggak, pasti akan di cross check dengan hasil dari wawancara. Jadi nanti akan dilihat apakah kalian itu wawancaranya eh, apa yang kalian sampaikan secara verbal itu sesuai sama gambar yang kalian gambar. Contoh misal, di gambar itu kita bisa sebagai seorang psikolog dan ilmuwan psikologi itu bisa loh ngelihat seseorang itu apakah memiliki jiwa sosial yang baik gitu, apakah dia pemalu atau dia pemberani gitu. Nah, ketika misalnya dari gambar itu kalian menggambarkannya itu terlihat seperti sosok yang pemalu. Lalu kalian pada saat ditanya, kalian jawab, enggak, siap saya selalu berani tampil bla 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 bla," gitu. Yang itu tuh benar-benar berkebalikan sama apa yang kalian gambar. Nah, itu akan repot gitu ya kan, jadi repot banget untuk kalian menjelaskan ulang karena pewawancara akan mencari tahu ini yang benar adalah gambarnya yang jujur atau sebenarnya
cara ngejawabnya yang jujur gitu. Karena bisa jadi ada salah satu yang tidak sesuai. Nah, tapi ketika gambar kalian itu kalian gambar memang sesuai apa yang kalian pikirkan, kalian rasakan, itu yang memang ingin kalian gambar, lalu kemudian itu sama dengan apa yang kalian jawab, nah itu akan sangat cepat sekali proses wawancaranya karena pewawancara akan dengan mudah mengetahui bahwa kalian itu salah orang yang bisa dipercaya kayak gitu, orang yang bisa bertanggung jawab sama apa yang kalian jawab dari tes seperti itu. Begitu kurang lebihnya kalau untuk gambar. Oke, ada lagi? Oke, kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh banget untuk unmute ya, Casis Juara. Terus boleh juga nyalain videonya. Atau kalau mau chat juga boleh. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan Casis Juara, ini ada beberapa orang kan ya di sini. Tuh, udah mulai ramai. Ada Begawan, terus Yosi, Abe, Dino, Kevin, Leo, silahkan. Boleh bertanya dan kita diskusi ya Cacis Juara malam ini, sayang banget. Jadi kenapa kalau di Cacis Pori ID itu kita memang pengennya itu adalah bentuknya bimbel gitu, kemudian Zoom interaktif supaya memang Cacis Juara bisa belajar dan bertanya dan diskusi dan cross check gitu apa hal-hal yang kalian pernah tahu atau pernah dengar karena sebenarnya kalau misalkan hanya nonton YouTube misalnya kayak gitu sebetulnya ini adalah yang bisa kalian dapatkan informasinya gitu cuman valid tidaknya gitu kan valid tidak kemudian bertanyanya gitu nah makanya kelas ini adalah memfasilitasi itu jadi sayang banget nih kalau misalkan Cacis Juara hanya nyimak gitu jadi ayo silahkan ditanya apa ya yang kalian khawatirkan misalnya besok pada saat nanti pelaksanaan tesnya atau jangan-jangan udah siap semua ini. Oke, pertanyaannya Helga ya. Jadi gambarnya nggak dilihat dari segi estetika ya Kak. Betul banget. Karena kita sedang tes psikologi, maka gambarnya akan diukur, dinilai secara dengan metode psikologi ya, Casis Juara, bukan dengan estetika, karena kan bukan guru kesenian. Jadi nggak harus sebagus itu gambarnya kalian. Yang penting siapapun orang awam gitu, misalkan melihat itu tahu, oh ini tuh gambar orang, oh ini kelihatan seperti orang misalnya atau pohon oh ini kelihatan pohon gitu ya jadi tidak harus betul bagus banget gitu-gitu karena ya kan kalian bukan seniman ya gitu jadi nggak apa-apa. Oke, kalau untuk Abner terkait dengan PMK pusat apakah HP itu akan dicek dengan alat jadi gini kepolisian sekarang itu kan sangat satu alatnya banyak, sangat canggih, cybernya juga udah keren-keren banget, jadi pasti segala macam hal itu bisa dilakukan gitu. Bahkan informasi yang terbaru itu kamu kan juga tahu misalkan HP itu ada pernah mengakses kayak judul gitu. Nah, itu tuh nempel di emailnya. Jadi kalau misalkan kalian pakai HP, ternyata HP kalian di second yang sebelumnya itu tuh ngakses judul dan lain-lain walaupun ganti nomor, tapi dengan HP yang sama itu tetap akan terlacak kayak gitu. Jadi ya akan secanggih itu. Cuman balik lagi yang kamu sampaikan, kalau kalian meyakini bahwa kalian tidak aneh-aneh, kalian bernegara dengan baik, menjadi anak yang eh,
tidak harus sebagus itu, tapi cukup berlaku normal gitu, normal dengan aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Harusnya mau HP kalian dicek segimanapun itu tuh tetap aman aja gitu. Yang penting kalian tuh tidak pernah melakukan hal-hal yang tadi bertentangan dengan pemerintahan, ideologi Pancasila gitu ya, agama, norma masyarakat gitu itu aman. Begitu. Oke. Berarti rumor pas PMK HP kita dicolok ke alat, bener ya Kak? Mungkin bisa jadi ya. Karena beberapa Polda aja untuk tes jasmani kan itu udah pakai alat juga. Jadi udah kedeteksi ngitungnya bukan manual lagi, tapi udah pakai alat gitu. Jadi udah ketahuan misalkan pull up-nya berapa kali gitu. Toh kalian kan juga udah ini ya, kalau misalkan udah belum ya di beberapa Polda itu kalau face recognize kan kalau kalian hadir gitu absensinya udah pakai itu. Jadi ya sangat sangat mungkin banget kalau misalkan Polri sekarang udah pakai alat-alat canggih untuk pengecekan gitu, yang sifatnya memang pengecekan. Jadi ya siap-siap sebenarnya lebih kepada siap-siap untuk kemungkinan terburuknya. Tapi balik lagi, kalau kalian merasa bahwa kalian tidak pernah terlibat apapun yang itu sifatnya merugikan, sifatnya tadi balik lagi ke kami sampaikan ya tidak bertentangan dengan agama, pemerintah, ideologi, norma Pancasila ya udah harusnya aman aja. Oke, ada lagi? Oh ini jadi eh, balik lagi ya tadi untuk dicolok ke alat yang benar ya itu namanya tuh adalah alat forensik ya Jas Juara. Tadi kan pewawancaranya itu adalah tim Propam juga ya. Nah itu juga bekerja sama sama cyber yang tadi sudah kami sampaikan juga di depan. Jadi itu sangat-sangat memungkinkan untuk melacak jejak digital. Tapi penyebarannya apakah sudah di seluruh Polda? Nah itu biasanya kalau kalau ada hal-hal baru tuh biasanya tuh diberlakukan kayak di beberapa Polda dulu kalau misalkan alatnya belum memungkinkan baru semuanya gitu serentak. Nah, tapi kalau misalkan sudah sangat memungkinkan ya bisa jadi nanti seluruhnya bisa dilakukan pengecekan. Oke, ada lagi? Silakan jadi juara boleh bertanya. Kita sebenarnya masih ada waktu banget nih ya, 25 menit. Terus kira-kira kalau misalkan masih ada yang mau ditanyain atau jadi juara sudah paham semuanya untuk materi PMK, gimana jadi juara? Sudah cukup kah atau halo jadi juara? Oke, Abner cukup. Yang lain ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya Kamaya akan tetap standby di
grup ya Caci Juara. Jadi kalau misalkan setelah ini kalian ada pertanyaan apapun itu yang terkait dengan PMK, silahkan boleh ditanyakan di dalam grup. Dan juga kami mau informasiin lagi, jadi kita hari kedua besok itu adalah materinya wawancara psikologi. Kita lebih ngomongin, jadi beda banget nih antara PMK sama psikologi. Jadi kalau PMK itu tuh kesannya tuh memang lebih galak gitu ya, wawancaranya sama polisi gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk psikologi biasanya akan jauh lebih humanis. Pertanyaan-pertanyaannya benar-benar pertanyaan terkait dengan kepribadian psikologi gitu ya. Besok kita bahas itu. Nah, terus yang terpenting adalah di hari ketiga. Hari ketiga kita simulasi. Jadi kalau hari ini kita belajar PMK, besok psikologi. Hari ketiga itu nanti akan dapat giliran untuk simulasi. Jadi nanti bentuk simulasinya seperti apa. Jadi nanti Kak Maya akan nanya, kemudian nanti Casis Juara eh, akan menjawab. Jadi kita bikin itu seolah-olah role play pada saat nanti kalian wawancara gitu. Kalau misalkan ada yang terkait untuk menggambar, sebetulnya balik lagi ya, kalau gambar itu sebetulnya balik ke diri masing-masing. Tapi kalau misalkan kalian ada yang mau eh, konsultasi gitu ya bahasanya ya, gambar yang kalian mau gambar, kalian ragu-ragu nih gambar aku udah bener atau enggak ya, boleh banget, silahkan nanti kalian boleh WA Kamaya, boleh Japri untuk kayak tanya dan minta input terkait cara kalian menggambar, itu boleh. Begitu bisa dipahami. Kebetulan kalau untuk Bintara kan masih ada waktu ya beberapa hari lagi. Nah, cuman Kamaya mau tahu kalau untuk Akpol, Abner, jadwal wawancaranya kapan ya? 13, 14. Oh, oke, berarti masih minggu depan. Akhir minggu ini ya. Sip, berarti masih ada waktu. Bentar ya Kamaya, cek dulu. Oh iya, ternyata kami belum masuk ke dalam grup. Nggak apa, nanti kami minta bantuan Kak Ratih untuk menggabungkan kami ke dalam grup ya. Jadi nanti kalian boleh tanya juga sama Kamayan. Seperti itu Casis Juara, kalau misalkan sudah bisa dicukupkan, Kamaya akan cukupkan untuk diskusi kita pada malam hari ini. Tapi yang jelas nanti silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh banget untuk langsung eh, boleh di grup, boleh Japri Kamaya, kita nanti bisa membahas lagi ya. Nanti Kamaya juga akan kirimkan untuk PPT-nya ke grup. Begitu. Baik, Jas juga kalau gitu terima kasih banyak untuk antusias dan pembelajarannya malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah aktif juga. Kita ketemu besok dan juga besok lusa. Selamat istirahat. Tentu saja ya jaga kesehatan ya Cesi Juara, karena sebenarnya kalian udah selesai nih, kalian tinggal wawancara jasmani gitu kan, baru sorry, kesehatan jasmani wawancara gitu, dia udah lumayan lebih tenang dibanding sebelumnya. Tapi tetap terus doanya yang harus selalu sepanjang mungkin, karena kita nggak tahu Pantohir akan seperti apa. Begitu, terima kasih dari Kamaya. Mohon maaf kalau ada salah. Kamaya akhiri malam ini. Selamat Terima malam. kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.